Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindina Resmiati dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Bisnis, semester 4, Universitas Subang. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu Pisang Nugget. Di sini ada profil usahanya, nama perusahaan Elegan, bidang usaha produk makanan, jenis produk pisang nugget, alamat perusahaan di Kasomalang. Semakin kesini, bisnis kuliner menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Makanan biasa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Salah satu makanan atau buah yang sering kita temui yaitu pisang. Namun masyarakat mulai jenuh dengan bentuk rasa-rasa yang biasa saja, tidak ada inovasi. Untuk itu, diperlukan inovasi yang baru dalam mengolah pisang agar penyajiannya tidak monoton. Saya mencoba mengkreasikan pisang tersebut dengan mengolah pisang menjadi nugget. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya menjadikan usaha produk makanan ringan yang disukai masyarakat dengan kualitas baik, serta mengutamakan kepuasan konsumen dengan produk inovasi yang baru. Dan misinya, berinovasi menciptakan produk terbaru dan produk dengan harga terjangkau untuk semua kalangan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mendapatkan keuntungan, memperoleh pengalaman berharga dalam berwirausaha. 3, membuat produk makanan yang mempunyai inovasi baru dan disukai seluruh kalangan masyarakat. Yang keempat, memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, dari faktor internal ada strength atau kekuatan. A, keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk makanan dengan harga yang ekonomis dan rasa yang lezat. Kedua, ada kreativitas. Kami menawarkan kreativitas baru dalam mengolah pisang dengan menggabungkan berbagai rasa pisang yang menarik, yaitu rasa coklat, stroberi, blueberry. Ketiga, ada bahan baku mudah didapat. Bahan baku pembuatan pisang nugget ini banyak dan mudah didapat serta harganya terjangkau, serta jenisnya beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan pilihan rasa. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. A, belum memiliki cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Yang kedua, ada faktor eksternal. Yang pertama, opportunities. A, banyaknya konsumen. Banyaknya masyarakat yang menggemari berbagai macam variasi nugget karena nugget merupakan makanan yang sudah siap dan mudah diolah. Dengan adanya pisang nugget ini akan menambah variasi nugget dan menawarkan cita rasa baru bagi masyarakat pada umumnya. Yang B, sistem pemasaran. Pemasaran akan kami lakukan dengan mudah. Kami memasarkan di lingkungan tempat tinggal kami. Yang kedua, ada threats atau ancaman. Bentuk ancaman yang dikhawatirkan bisa terjadi adalah keacuan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dan dari bahan sederhana seperti pisang, dan gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan-makanan modern, siap saji dan dari bahan-bahan impor. B, pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama adalah di sekitar daerah tempat tinggal kami. Promosi dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil sampai pada tingkat yang lebih tinggi. C, kegiatan promosi. Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Kami melakukan promosi produk kami pada tahap awal melalui mulut ke mulut. Selanjutnya dilakukan juga promosi melalui media sosial yang kini marak di dunia maya. Selanjutnya ada perencanaan bisnis. Yang pertama, sasaran dan target pasar. Sasaran kami adalah seluruh masyarakat dari segala usia. Untuk itu, kami memulai promosi dari daerah sekitar tempat tinggal kami, serta melakukan promosi pada rekan mahasiswa di kampus, karena kami menganggap promosi akan lebih efektif jika terjadi dalam suatu kelompok. Selain itu, kami juga mempunyai rumah produksi yang siap didatangi siapa saja dan siap melayani pemasaran. Selanjutnya ada studi kelayakan. Yang pertama ada lokasi. Pembuatan pisang nugget ini dilakukan di Kasomalang. Lokasi ini cukup strategis karena berdekatan dengan pasar Kasomalang. Selain itu, pembeli bisa datang langsung melihat-lihat proses produksi dan dapat memesan langsung. 2, sarana dan prasarana. Selain menggunakan rumah produksi, kami juga memanfaatkan berbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Semua sarana ini dilengkapi dengan prosedur dan tata cara membuat pisang nugget. 3, sumber daya manusia. Untuk usaha awal, sumber daya manusia yang tersedia terdiri dari 4
4 orang yang bertanggung jawab sebagai manajer, bendahara, penanggung jawab produksi, dan bagian pemasaran. Setiap sumber daya manusia yang kami miliki memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, sehingga diharapkan dapat menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik, serta kepada konsumen dan mampu bersaing di pasaran. Selanjutnya ada persaingan dan strategi bersaing. Yang pertama ada rencana manajemen. 1. Strategi pemasaran. Telah banyak jenis nugget yang bisa dijumpai di berbagai pusat pembelanjaan seperti pasar, departemen store, dan mall. Namun dari sekian banyak tempat pembelanjaan seperti ini membuat lebih banyak pilihan dan kurang real karena tidak bisa mencoba dan mendampakkan dengan selera yang sesuai dengan konsumen. Oleh sebab itu, masyarakat harus tahu tentang keberadaan produk kami. Untuk itu, kami telah menyusun strategi pemasaran tahapan-tahapannya sebagai berikut. 1. Ada pengembangan produk. Nugget memang telah banyak dijumpai di berbagai pusat pembelanjaan, namun kami memberikan rasa yang berbeda dan tampak lebih menarik serta lebih unik dengan bahan-bahan yang baru. Nugget pisang ini akan menambah cita rasa baru di dunia kuliner. Dengan adanya pisang nugget diharapkan akan menambah variasi nugget baru. Yang kedua adalah strategi produksi. Kami memproduksi nugget yang jarang dan ada di pasaran. Kami juga memberikan pilihan bentuk nugget pisang yang menarik kepada konsumen. Kami berusaha menciptakan suatu pembaharuan di dunia makanan, khususnya nugget. Proses produksi kami tidak dilakukan sewaktu-waktu saja, namun berjalan terus-menerus selama ada waktu luang. Yang ketiga ada strategi penetapan harga. Harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk ini seharusnya dapat dilihat dari harganya. Harga yang kami tawarkan di sini kami sesuai dengan sasaran kami, yaitu para masyarakat menengah ke bawah, hingga kami sesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lain. Kami akan mengutamakan kualitas makanan dan tidak hanya berfokus mengambil keuntungan semata. Yang keempat ada rencana pengembangan produksi. Rencana pengembangan produksi kami antara lain: A. Memperluas wawasan di bidang makanan khususnya nugget. B. Menemukan dan menciptakan cara terbaru dalam membuat nugget. C. Memperluas berbagai cita rasa nugget. D. Meningkatkan produksi. E. Analisis resiko usaha dan antisipasinya. Selanjutnya ada cara pembuatan. Yang pertama, haluskan pisang dengan garpu atau wish. 2. Ambil telur, masukkan di wadah kecil, tambahkan garam lalu aduk hingga tercampur rata. 3. Jika sudah tercampur rata, masukkan ke dalam adonan pisang yang sudah dihaluskan. Keempat, masukkan gula pasir dan tepung ke dalam adonan pisang, lalu aduk hingga tercampur rata. 5. Setelah itu ambil loyang, olesin dengan margarin. 6. Masukkan adonan yang pisang ke dalam loyang. 7. Panaskan kukusan. 8. Jika sudah matang, masukkan adonan pisang. 9. Masak dengan api sedang selama 50 menit. 10. Jika sudah 50 menit, buka kukusan lalu tusuk adonan pisang dengan lidi sate. Jika tidak lengket, tandanya pisang sudah matang, lalu angkat. 11. Keluarkan dari loyang. 12. Potong pisang nuggetnya untuk ukuran potongan sesuai selera. 13. Buat bahan celupnya, masukkan tepung terigu, gula halus, dan air ke dalam wadah, lalu aduk hingga tercampur rata. 14. Jika sudah tercampur rata, langsung celupkan pisang nuggetnya. 15. Lalu celupkan ke dalam tepung panir atau tepung roti. 16. Setelah itu goreng di minyak yang sudah dipanaskan. 17. Goreng selama 10 menit dengan api sedang. Setelah digoreng, langsung angkat dan tiriskan. 19. Ambil selai coklat, masukkan ke dalam plastik segitiga. 20. Taruh di atas pisang nuggetnya. 21. Pisang nugget siap disajikan. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, pisang nugget merupakan suatu jenis makanan yang kami buat dengan memberikan varian rasa dan bentuk yang unik serta baru. Selain rasanya enak, pisang nugget juga gampang dibuat. Proses pemasaran pada tahap awal kami dilakukan melalui mulut ke mulut. Lalu tahap selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Harga yang kami tetapkan cukup terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Kami juga menyediakan pelayanan pemesanan nugget. Terima kasih.